Belum kalian nonton video ini, kalian wajib pencet tombol subscribe karena dengan subscribe kalian berarti support channel ini. Terima kasih. Oke, Sobat Horor, ada yang ngajak saya ngobrol di bawah pohon beringin, Sobat Horor ya. Hebat banget ini. Ada yang ngajak saya ngobrol di bawah pohon beringin. Oke. Lumayan juga ya kan? Iya lumayan. Ini saya rekam ya. Nggak apa ya? Kan kamu kan ngajak janjian sama saya ke sini. Ya. Janjian sama aku ke sini. Ini aku rekam ya. Karena kan katanya penting kan? Ya. Oke. Ini aku intro dulu ya. Halo Sobat Horor, kembali lagi bersama saya Steven Evander. Kali ini bukan di sesi solo camping, apa di sesi penelusuran, tapi di sesi apa lesehan horor ya. Lesehan horor dimana aku nggak tahu podcast ya. Ya. Tapi aku nggak ngerti dia itu katanya penting banget dan nyuruh aku terus kesini malam ini. Kalian tahu ini jam berapa Sobat Horor? Ini tuh sudah sekitar jam 12 kurang 10 nih. Jam 12 tengah malam. Dan ini sekarang malam Jumat, hari Kamis, tanggal 25 April Sobat Horor ya. Malam Jumat ini. Malam Jumat ini ya. Iya, terus kamu ngajak aku ke pohon beringin ini. Ada apa ini sekarang? Mau sampai santai dulu, sampai rokok dulu, santai-santai? Ya, boleh. Boleh ya? Boleh. Santai ya. Mau rokok? Mau dong, kan siapa perokok. Rokok ya. Tapi enggak kecanduan. Mau sana ya. Ya. Gimana? Ada apa gerangan? Jam 11 malam dia ngontek saya bilang ada yang mau dia omongin, ada yang mau dia katakan, itu ada apa? Kamu masih suka kasus enggak? Kasus. Ini bentar, ini kamu Bentar, mau ngomongin masalah kasus? Bentar. Kamu punya ilmu, punya kekuatan. Tujuan kamu buat apa? Tuh, kamu buat apa? Ya buat melindungi diri lah. Dilindungi diri, selain dilindungi diri. Kan pasti buat membantu orang lain, Van. Kamu percuma bikin YouTube kayak gini, Van. Kalau cuman tujuannya nyari duit. Tapi kamu lupa dengan misi pertama kamu. Iya. Lindungin orang lain, Van, seperti dulu, Van. Jujur, aku agak kecewa sih. Kamu cuman solo camping. Kayak melihatkan kehebatan kamu doang. Tapi kamu nggak berguna buat sesama manusia. Percuma, Van. Buat apa, Van? Nggak berguna gimana maksudnya? Lah, kamu solo camping buat apa? Apa sih ini? Bahkan di luar sana banyak yang masih minta butuh bantuan kamu, Van. Bentar gini loh, kamu nyuruh saya kesini malam-malam, Oh. kamu mau ngomongin ini Kamu tahu nggak sih? apa? Di sana di pantai selatan banyak yang kasus-kasus terganggu oleh budaya tuh gitu, Van. Emang kamu nggak kasihan, Van? Yang kena ulahnya lah. Ya ulahnya itu kan karena viral perjanjian gitu dia sendiri pasti kan. lah. Ya kan, setidaknya kamu bisa membantu lah, Van. Mengklarifikasi gimana kayak kamu datengin, mengedukasi ataupun gimana, Van. Saya sendirian. Ya kamu, ya gimana lah. Saya juga kalau temani nggak apa-apa. Saya siap. Saya sudah nggak punya tim. Tim saya sudah mengkhianati saya semua. Entah itu si mantan-mantan dulu yang dulu itu mengkhianati saya atau gimana. Maksudnya, udahlah, kita tuh harus move on sama hal-hal seperti itu. Kita coba mungkin Ini, Van. Terus kalau kamu nggak ada tim, kamu nyerah. Berarti kamu ketergantungan dengan tim dong. bukan ketergantungan. Kamu pengecut kalau nggak ada tim. Berarti cuma kamu selama ini terkesan hebat, keren. Cuma karena ada tim, Van. Gimana, Van? Setahu saya, Steven Evander itu keren, Ya gini, Van. maksudnya kamu Bijaksana. bentar dulu. Kamu tujuannya kesini tuh untuk ngomong gini, tak matiin aja kalau gitu Van, rekamannya. Van. Hah? Ini demi Iya. kebaikan kita semua, Van.
Ya buat apa ngerekam juga kalau gitu? Kalau Ya kan, aku biar- kira biar aku, semua aku kira tahu, kamu Van. ada cerita apa yang bagus, Ya cerita bukan gitu Van, horor. kamu jangan tersinggung dulu dengan omongan saya Van. Ini kan saya ada baiknya juga ngomong gini Van. Cobalah kamu dipikir matang-matang lah Van. Aku udah matang, udah dipikir matang. Mau buat apa? Ini dulu tempat ini yang kamu tunjuk di sini. Ini dulu pernah kasusku di sini. Kasus Ratu Kuntilanak di sini. Maksudnya aku gini loh. Ya sudah. Penonton-penonton yang juga pada minta kasus. Buktinya sampai sekarang mereka juga nggak nonton. Maksudnya resikonya besar. Iya Van, saya juga tahu Van. Tapi saya kadang nggak tega Van, ada keluhan dari warga. Kadang saya juga pernah dibilangin. Saya dengar ada orang minta bantuan. Dia kena kutukan ataupun gimana kan, dulu kan kamu kan paling niat Van. Jangan karena menolong kamu sedikit kamu kayak gini Van. Bukan Atau juga bukan- kalau kamu terkesan baik, kamu membantu orang, kan juga pasti penonton kamu kan juga pasti suka Van. Duduk. Kamu ngeliatnya kayak capek ya, duduk. Cok. Bukan masalah penonton sedikit atau gimana. Resikonya lebih besar, tidak sebanding dengan apa hasilnya. Ya walaupun memang membantu, tapi ya kamu tahu lah, aku juga membantu orang dengan cara contoh ya. Aku ibaratkan melelang mustika-mustikaku itu ya, aku membantu mereka dengan mustika-mustika itu, dengan aku mengasih harga murah-murah. Itu aku udah membantu mereka tanpa aku harus ke sana gitu loh. Kayak mereka contoh ya. Dan dulu, maaf, maksudnya bukan aku, jangan dipotong dulu bentar. Kayak misalkan di Cilacap ada orang sobat horor, dia minta tolong sama saya, tolonglah Kak Ivan bantu aku gini-gini. Apakah aku harus sana? Enggak, tinggal dia beli mustikaku, dia lelang mustikaku, aku mustika kirim ke sana, nanti aku ajarin cara meditasinya gitu. Gak perlu aku harus ke sana. Emang apa? Coba sekarang ini kamu nyulang ke sini cuma karena masalah ini, atau emang kamu ada laporan apa nih? Di Pantai Selatan Van. Saya kan sebelum ketemu kamu lagi kan, saya juga pernah tinggal di Pantai Selatan Van. Yes. Mengunjungi di sana. Lalu Saya kedengeran, ya maksudnya ada orang yang bilang bahwa teman kamu yang namanya Ivan suruh datang untuk menangani yang ada di sana Van. Karena bukan cuma dua orang Van yang kena dampaknya Van, yang kena serangan Bunda Ratu Kidul. Dia banyak kena kutukan, katanya ada yang kena borok. borok. Ya, yang Borok itu apa? Santet gitu. ya kena kayak, Guna-guna. ya bukan santet sih, cuman kayak kena kutukan Van. Tangannya abu membusuk, rezekinya sulit, anaknya hilang. Itu karena Bunda Ratu Kidul semua Van. Kamu ayolah. Terus banyak orang yang kayak dukun-dukun gitu Van. Karena kamu dulu kan suka Van, setahu saya kamu juga sering menangani kayak yang babi-babi gitu Van. Babi apa, cancok? Babi apa? Babi Babi apa? ngepet ataupun itu kan segala macam. Babi. Gimana ya? Jadi gini loh. Terus masalah leak, Batara Moksa. Hmm. Mana Stephanie Van Der yang dulu Van? Kok malah jadi apa namanya ya? Solo camping. Kamu mau nyari apa di solo camping tersebut? Jadi penampakan lah. Nyari penampakan. Iya. Bongkar. Sedangkan di luar sana masih banyak orang yang butuh bantuan kamu. Loh, aku kayak gini, contoh ya, aku ke sebuah desa, di mana desa itu dihantui gentayangan. Aku solo kami di situ untuk membuktikan, dan aku juga ngomong sama setan-setan di situ untuk jangan mengganggu. Itu kan namanya membantu tanpa nyirantam sari. Oke. Kamu nyuruh aku bantu, oke aku bantu, tapi tanpa nyirantam sari, is oke. Apa jangan-jangan kamu tetap harus nyirantam sari nih? Nggak bisa gitu dong Pak. Nah kan pasti nih, ini sobat horor nih. Ini pasti dia tuh minta ada kedok nyirantam sari. Loh, kamu gini Van. Sekarang mungkin oke lah, kamu udah tahu maksud saya. Hmm. Tapi minimal kamu juga harus berterima kasih dengan Nyi Ratna Sari Van. Dia selalu membantu kamu Van. Itu juga Nyi Ratna Sari
nggak pernah membantu kamu untuk keburukan, Van. Selalu dengan kebaikan, Van. Untuk menyelesaikan visi misi, untuk mengarahkan demi kebenaran, Van. Jadi gini, kalau saya pribadi ya, saya ini tuh ngerasa bahwa kita itu hidup memang berdampingan. Ya, betul. Hidup memang berdampingan dengan mereka-mereka yang tidak terlihat. Ya, Dengan setan, hantu, iblis, terus Nyi Roro Kidul, apa siapapun itu. Ya, kuntilanak apapun itulah. Tapi kita tuh tapi kan kamu jangan lupa, Van. jangan lupa apa Nyi ya? Ratna Sari udah pernah membantu banyak Iya, sama kamu. saya tahu. Dia sangat berjasa, Van, buat kamu. Ya, Kamu saya- jangan mudah melupakan begitu saja, Van. Bukan melupakan, gini loh. Saya Kamu tuh- kamu kenapa sih kamu sebentar. Kamu rasa nggak seperti diawasin di sini? Rasakan? Nah, karena kita itu hidup berdampingan dengan mereka yang tidak terlihat. Kuntilanak, pocong, selulu bolong. Tapi mereka semua iblis. Kamu suruh saya berteman dengan mereka lagi. Kamu suruh saya berteman dengan Nyi Sari lagi. Tapi apa salahnya boy kebaikan, Walaupun gini loh, secara gini, Nyi Sari memang masih ada di dalam diri saya. Tetapi, aduh aku malah ngomong lagi. Van? Ya bukannya gitu, Van. Ini kan, ya kamu jangan mikirin itulah. Kamu fokus dengan satu tujuan, Van. Untuk kasus-kasus demi kebaikan, untuk menolong sama manusia, Van. Saling menguntungkan, saling membantu, Van. Tapi teman Nyi Sari, it's okay. Lah, katanya kamu beresiko. Ya tapi kan aku membantu ya membantu aja nggak tanpa Nyi Sari, it's okay. Ya nggak bisa gitu dong, Van. Loh, kok nggak bisa gitu? Nggak bisa gitu gimana? Nah, harus ada Nyi Ratna Sari, Van. Kamu nggak tahu apa yang kita hadapin nanti di luar sana. Siapa tahu aja nanti ada kedua. Ada seperti musuh-musuh yang iblis-iblis lainnya lah. Apapun itu segala macam. Tuh kalau kamu tanpa Nyi Ratna Sari, nyawa kamu, Van, yang jadi taruhannya, Van. Bentar. Tapi aku memang ngerasa seperti kayak ada yang mantau saya dari sudut-sudut. Tapi bentar dulu, sebelum kita lanjutin topik ini, kamu ngerasa di sini emang ada yang mantau apa enggak? Aku ngerasa sesak nafas. Rasa banget sih, Van. Hah? Rasa banget. Ini gimana? Mau Kamu- lanjutin dulu aja? Bentar dulu. Kalau kamu memang mau beresiko, kamu mau ngomong sama Nyi Sari secara langsung. Mau, Van. Serius. Aku bisa panggil Nyi Sari ke sini. Jadi buat yang mungkin para penonton saya yang nggak tahu, Nyi Sari itu siapa? Nyi Sari adalah sosok Dewi Lanjar. Beliau adalah adik dari Nyi Roro Kidul, dan beliau memang sudah ada di dalam diri saya karena saya memang dulu mainan seperti itu dan nggak bisa lepas. Aku nggak tahu kenapa ini seperti ini. Makanya saya mau pelan-pelan ngelepas sebetulnya. Lepas semua hal-hal seperti ini. Saya mau ngelepas. Tapi tanpa kamu sadari, Van. Kamu tanpa Nyi Ratna Sari, kamu udah nggak pernah kembali ke kasus-kasus seperti dulu, Van. Ya bener kan? Tanpa Nyi Sari saya nggak, ya emang nggak mau, udah nggak mau. Lah kenapa? Emang itu merugikan kamu? Kamu katanya mau membantu banyak orang, mau berguna untuk semua orang. Apa kamu pengecut, Van? Bukan pengecut, itu nggak gampang. Gak gampang apa? Caranya dicoba dulu, Van. Saya yakin kok kalau kamu memfokuskan demi netizen, tidak dengan sendirinya kalau kamu tujuannya udah buat Nyi Ratna Sari untuk membantu semua orang yang kesusahan di sana, pasti netizen juga pada suka, Van. Ayolah, Van. Nyi Ratna Sari udah banyak, Van. Banyak membantu kamu, Van. Kamu jangan seolah-olah kayak bahwa Nyi Ratna Sari udah nggak berhubungan dengan kamu lagi. Terus kamu melupakan begitu saja dengan apa yang telah dia lakukan sama kamu. Ayo, Van. 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 Oh! Van. 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 Van.
Ratam Sari. Nyi Ratam Sari. Nyi Ratam Sari. Nyi Ratam Sari. Ini betul Nyi Ratam Sari. Nyi Ratam Sari. Nyi Ratam Sari. Astaga. Astaga. Kau yang kelihatan aku. Nyi Ratam Sari. Ayo kembalilah Nyi Ratam Sari. Nyi Ratam Sari. Ayo. Saya mohon Nyi Ratam Sari. Nyi Ratam Sari. Ayo, saya mohon Nyi Ratam Sari. Kawal teman saya Ivan Nyi Ratam Sari. Nye. Ini dibuat sebuah beringin Nyi Ratam Sari. Nyi Ratam Sari. Apa kau lagi aku? Banyak kasus-kasus di luar sana Nyi Ratam Sari yang butuh bantuan Nyi Ratam Sari. Ayolah, bantu. Karepe bocah iki jaluk ke opo? Rasa kowe iki dengar kok aku. Tapi bukan seperti itu, Mas. Masalahnya, Nyi Ratam Sari, saya mohon banget Nyi Ratam Sari. Banyak orang-orang di luar sana butuh bantuan yang sedang kesulitan Nyi Ratam Sari. Ayolah bantu. Anak inilah bantu teman saya. Bocah iki. Opo ae karepe bocah iki? Kulo nurut. Ayolah Nyi Ratam Sari. Bujuk teman saya Ivan buat gabung dengan Nyi Ratam Sari. Nyi Ratam Sari. Saya mohon Nyi Ratam Sari. 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 Ya, Van, kamu baik-baik saja, Van. Van, astaga, Van, sadar, Van. Itu yang kamu mau kan? Itu yang kamu mau kan? Kayak gitu. Kebongkar semua. Jangan Sari masih ada di sini. Itu yang kamu mau kan? Kamu mau aku yang gini? Sengsara seperti ini menghadapi dalam saya gini. Nah, bukan seperti itu, Van. Ini demi kebaikan kita semua, Van. Oke lah, mungkin saya terkesan ngeyel, Van. Tapi ayolah. Toh juga tadi Nyi Ratam Sari, kamu dengar gak? Kamu tahu gak Nyi Ratam Sari bilang apa? Apa? Itu semua tergantung diri kamu sendiri, Van. Ayolah, Van. Nyi Ratam Sari sudah memasrahkan kepada diri kamu, Van. 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 Apapun itu, ya. Gini aja, kita buat challenge. Kalau video ini tembus 1000 like, tambah 2000 like, baru saya mau kasus. Kita kasih challenge buat penonton kita aja, gimana? Udah terserah. Aku ikut aja udah. Mau kamu kasus apapun itu aku ikut. Tapi kalau bisa. Tapi kamu janji. Tapi kalau bisa tanpa Nyi Ratam Sari ya. Oh, nggak bisa. Kamu janji dulu sama saya. Kamu harus bergabung dengan Nyi Ratam Sari untuk menguatkan diri kamu, untuk melindungi nyawa kamu yang jadi taruhannya. Mari kita lindungi teman-teman kita yang di luar sana, Van. Mari kita saling membantu, Van. Tapi tadi Nyi Ratam Sari ngomong apa lagi mungkin? Kamu dengar ngomong apa lagi mungkin? Kamu dengar gak? Nyi Ratam Sari ngomong apa lagi? Nyi Ratam Sari Pas lagi masuk ke tubuh aku. yang saya ingat, dia cuma berpesan Pesan dia apa? mau membantu, tapi tergantung diri kamu sendiri, Van. Terus? Setelah itu saya lupa, Van, karena saya jujur saya deg-degan, Van, ketemu Nyi Ratam Sari, Van. Tapi ayolah, Van, saya nggak penting apapun itu, sepenting ayolah kamu nurutin permintaan satu kali ini saja, Van. Van, Pokoknya tadi tergantung penonton aja. Kalau penonton sudah ada reaksi yang bagus, penonton mau untuk aku balik, aku balik. Deal? tapi kamu janji Deal. bawa Nyi Ratam Sari, deal? Deal. Oke. Sip. Oke, itu aja mungkin ya.
Makasih ya sudah membuatnya Nanam Sari balik lagi ya. Terima kasih. Oke, sobat horor, gitu aja mungkin ya. Terima kasih ini buat Jaba ya. Ini dulu kamu duduk sih. Terima kasih buat Jaba yang sudah itu ya, sudah bela-belain saya, bela-belain jam-jam 12 malam ini. Sekarang udah jam 12 mungkin. Tadi aku lihat rekaman ini udah hampir 20 menit. Makasih ya sudah mau. Tapi kamu jangan terima kasih sama saya, Van. Siapa? Maksudnya terima Sama kasih. Nyi Ratna Sari, Van. Nyi Ratna Sari juga mau balik ketemu kamu lagi, Van. Maksudnya terima kasih itu sarkas ya ampun. Capek tau gak sih? Dia masih sayang sama kamu, Van. Ya, iya. Saya juga sayang diri saya sendiri. Kamu fokus tujuannya lah, Van. Berarti ini tidak challenge ya. Jangan saja. Dan saya harap emang, ayolah. Ini berarti kita dibantu orang lewat rekaman ini. Ayolah, please. Ayolah, dukung Ivan lah. Ini buat demi Pokoknya gitulah, kebaikan. sebetulnya gitu aja. Saya akhiri video ini. Intinya dia mau saya balik. Kalau sudah lihat Nanam Sari balik, ya udah seperti itu. Kalau emang kalian mau, ya saya lakuin. Tadi saya akan usahakan temannya Nanam Sari. Loh, harus ada Nyi Ratna Sari, Van. Ya udah, apapun itu lah. Saya Stephanie Father. Sahabat pamit undur diri sebetulnya. Saya matiin videonya. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam horor.